khas pesantren Darut Tauhid. Adapun informasi lebih lanjut, jamaah bisa menghubungi ke nomor 08812059 atas nama Ustadz Suherman Ar-Razi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apabila khatib telah naik mimbar, maka janganlah ada di antara kita yang berbicara walau hanya sepatah kata, karena perbuatan itu ialah perbuatan lago. Lago ialah perbuatan yang dapat menggugurkan pahala Jumatan kita. Maka dari itu, marilah kita dengarkan, resapi, dan realisasikan apa yang akan disampaikan oleh khatib nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lainnya seputar program Masjid Darut Tauhid Bandung, jamaah bisa menghubungi petugas DKM di lantai dasar masjid. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala rada li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Semoga Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin kepada Allah. Karena bahagia itu tergantung tingkat yakin kepada Allah. Makin yakin, makin bahagia. Akhlak mulia tergantung tingkat keimanan, keyakinan kepada Allah. Makin yakin kepada Allah, akhlak akan berubah menjadi mulia dengan sendirinya. Karena keyakinan akan mengubah perilaku. Semakin yakin kepada Allah, semakin mantap hidup ini. Ajeg, batin, sakinah, tumanina, akhlak mulia, rezeki pasti akan tercukupi. Karena orang yang yakin kepada Allah akan tawakal. Dan yang tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal pasti hidupnya dicukupi oleh Allah. Pasti. Janji Allah adalah pasti. Orang yakin kepada Allah, hatinya selalu tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Makin yakin ke Allah, makin sulit lupa kepada Allah. Hadirin sekalian, dalam surat Yunus 107 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan,
kepadamu. Fala kashifalahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa saja di antara hamba yang dikehendakinya. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita sudah yakin dengan ayat ini, hidup lebih ringan. Musibah apapun yang menimpa kita hanya terjadi dengan izin Allah. Sebesar dan sekecil apapun, tertusuk duri sekalipun, semua hanya bisa terjadi biiznillah. Kita kecurian, kita kena fitnah, sakit, kekurangan, apapun musibah yang menimpa, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang yakin kepada Allah, musibah terjadi dengan izin Allah. Semua musibah sudah diukur oleh Allah. Semua musibah pasti ada hikmahnya. Semua musibah jalan keluarnya hanya datang dari Allah. Yakin ke Allah, yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi ketika kita ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami semua milik Allah. Kami semua ciptaan Allah. Kami semua ada dalam kekuasaan Allah. Sesuka Allah mau berbuat apa saja kepada kita. Kita ciptaannya, kita miliknya, tapi Allah Maha baik, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat jelek, tidak ada takdir Allah yang buruk bagi orang beriman. Tidak ada kezoliman dari Allah. Termasuk musibah yang menimpa kita, pasti ada hikmah besar di balik semua itu, yang manfaat bagi kita kalau benar menyikapinya. Dan musibah terjadi dengan izin Allah, dan musibah pun hanya bisa hilang dengan pertolongan Allah. Kita gelisah, tidak ada satupun yang bisa membuat hati tenang selain Allah yang membulak-balik hati. Kita dalam kesulitan keuangan, itu terjadi dengan izin Allah. Kalau kita uang susah, sempit rezeki, demi Allah, itu Allah yang menyempitkan, dan yang melapangkannya juga hanya Allah. Dililit hutang, tidak ada itu hutang terbayar kecuali Allah yang membayarkannya. Terserah Allah dengan berbagai cara. Ada masalah di keluarga, tidak ada yang bisa membulak-balik hati istri, hati anak, mertua, kecuali Allah. Apapun masalah yang menimpa, pemilik solusinya hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita cemaskan dari masalah hidup ini bukan masalahnya. Yang kita cemaskan adalah layak tidak kita ditolong oleh Allah. Kita disuruh menyiapkan diri, bersikap dan berhati yang membuat kita layak ditolong Allah. Solusi itu milik Allah. Kita hanya tinggal memantaskan diri menjadi orang yang layak ditolong Allah, maka pertolongan itu datang dan selesai. Tidak ada masalah yang ruwet, yang rumit, yang gawat, yang berat, yang pelik. Kalau Allah mudahkan, wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Beres. Tentang rezeki, semua rezeki itu milik Allah. Tidak ada pembagi rezeki selain Allah. Allah yang membuka, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang menahan, Allah yang mengambil.
Maka kalau merasa sulit, kembali ke Allah. Ini yang paling jarang dilakukan. Kalau orang tidak berhasil yakin ke Allah, dia pasti bersandar ke makhluk, bersandar ke benda, bersandar ke pengalaman, bersandar ke gelar, bersandar ke relasi, dan itulah penderitaan. Makin bersandar kepada selain Allah, pasti makin tidak bahagia, pasti. Dan makin jauh dari pertolongan Allah. Mungkin ditolong oleh Allah, tapi tidak diberikan tambahnya iman, tambahnya amal soleh. Maka hadirin, apapun yang terjadi, segera kembali kepada Allah. Tidak ada satupun solusi, walau bergabung jin dan manusia, seluruhnya mau menolong kita, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki, walaupun dihalang-halangi siapapun, pasti akan terjadi. Allah takdirkan jodoh, pasti jodoh itu, pasti jodoh. Walaupun sebelumnya seperti tidak ada uang, ditolak oleh calon mertua, tidak ada masalah, tinggal dibulak-balik saja oleh Allah. Kalau Allah mau melunaskan hutang seseorang, gampang sekali. Tinggal dibulak-balik hati rezeki, hati orang, apakah dia ridho tidak menagih, atau Allah datangkan orang yang membayar zakat sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Sangat mudah bagi Allah untuk melunasi hutang siapapun, sebesar apapun kalau Allah menghendaki. Mau punya pekerjaan, mau berangkat umroh, haji, semuanya ada dalam genggaman Allah. Kuncinya adalah, layakkah kita menjadi orang yang ditolong oleh Allah? 5 1. Tekad yang kuat dan bulat. Tidak ada celah di hati kecuali bulat. Hanya Allah lah satu-satunya penolong. Ini kunci pertama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bulatnya hati, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jangan ada celah di hati untuk bersandar kepada siapapun. Karena siapapun tidak bisa memberikan manfaat kecuali Allah yang menggerakkan. 2. Perbanyak tobat. Mengapa? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa diundang oleh tangan kita, dan obatnya adalah tobat. Kalau kita dalam kesulitan, cek berapa banyak air mata tobat kita. Kalau kita hanya sibuk memikirkan masalah, tidak bisa lihat jalan. Kenapa kita sulit tobat? Karena kita terlalu sibuk menyalahkan orang lain, merasa diri kita sebagai korban, padahal kitalah yang mengundang beragam kepahitan, buah dari dosa yang kita lakukan. Perbanyak tobat. Cek sepertiga malam terakhir, berapa banyak air mata tobat. Sedikit bertobat, maka banyak tertutup pintu keluarnya. 3. Jauhi maksiat. Karena setiap maksiat yang kita lakukan membuat penghalang, hijab yang menghalangi kita layak mendapatkan pertolongan Allah. Allah siap menolong kita kapanpun, tapi maksiat adalah benteng yang kita buat, membuat kita tidak layak ditolong oleh Allah. Jangan menganggap remeh maksiat, hadirin. Tidak ada kebahagiaan dalam kemaksiatan, tidak ada ketenangan dalam kemaksiatan, tidak ada kemuliaan dalam kemaksiatan. Yang ada hanyalah kehinaan dan penderitaan. 4. Tingkatkan taat. Sesudah kita sekuat tenaga menyempurnakan hati kepada Allah, banjiri dengan air mata taubat, cegah diri ini, jinah mata,
telinga, mulut, apapun dari apa yang Allah tidak suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Yang keempat, tingkatkan taat. Wasta'inu bisabri wassalah. Perbaiki kesabaran, jangan panik, jangan pamer derita, jangan menghibah belas kasihan orang. Salat perbaiki, kualitasnya perbaiki, pahami bacaan salat, lakukan dengan tumaninah, tambah lebih banyak lagi salat-salat sunnah. Insya Allah salat bagus, urusan kita diurus oleh Allah. Kalau kita mau menganggap musibah, musibah besar kita itu adalah salat kita tidak bagus. Hanya 5 menit saja kita tidak bisa khusyuk. Berapa banyak kesia-siaan yang kita lakukan dengan khusyuk. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan dengan khusyuk. Kenapa salat kepada Allah pencipta kita, kita tidak pernah serius untuk khusyuk? Padahal salat itu kuncinya. Perbaiki salat, perbaiki amalan-amalan sunnah, Allah Maha melihat. Salat kita perbaiki, Allah memperbaiki urusan kita. Salatlah tepat waktu, berjamaah di masjid, tambah rawatibnya, tambah tahajudnya. Semua masalah kita tidak ada yang rumit. Demi Allah, semua masalah kita itu tidak ada apa-apanya bagi Allah, dan mudah saja bagi Allah memberikan jalan keluar, walaupun bagi kita mustahil. Karena Allah janji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Dan yang kelima, tebar manfaat. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhih. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Maka kalau kita dalam kesulitan ingin cepat ditolong oleh Allah, sesudah kita perbaiki hal tadi sebelumnya, cepat tolong orang. Dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu yang Allah titipkan, dengan harta, tolong. Makin kita menolong dengan ikhlas, maka yang ditolong adalah sesungguhnya diri kita sendiri. Percayalah hadirin, semakin menolong dengan ikhlas, semakin ditolong oleh Allah. Maka kesulitan yang kita hadapi seyogianya membuat kita semakin produktif berbuat banyak kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya itulah pertolongan Allah kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Juga sebaliknya, jikalau kita berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu menimpa dirimu sendiri. Semoga setiap masalah yang kita hadapi membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin mulia akhlak kita, semakin jauh dari keburukan akhlak, semakin produktif kita berbuat kebaikan. Itulah sebetulnya nikmat besar yang Allah berikan lewat masalah yang Allah takdirkan kepada kita. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, musibah terbesar bagi kita adalah jauh dari Allah. Itulah
biang penderitaan lahir batin kita. Carilah ilmu agama karena gerbang iman, pupuk iman adalah ilmu. Orang yang dikehendaki Allah bahagia dan mulia, pasti pertamanya Allah buka jalan senang kepada ilmu agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka kalau kita jarang mendengar ilmu, jauh dari ilmu agama, bersiaplah untuk hidup tidak pernah bahagia, tidak pernah tenang, dan sulit sekali menikmati hidup ini. Karena nikmat hidup hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpullah dengan orang-orang soleh, bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Kurang lebih seperti itu ilustrasi yang disampaikan Nabi. Bergaul dengan orang yang berakhlak baik, ibadahnya bagus, imannya teguh, terbawa kita berkualitas. Bergaul dengan orang yang tidak ibadah, kurang iman, hanya duniawi, dunia, nafsu, maksiat, hampir dapat dipastikan kita akan menyerupainya dan tidak ada tenang. Jangan jauh dari kaum duafa, karena doa mereka melampaui kepandaian kita. Hidup mencintai duafa, banyak menolong dan dekat dengan mereka. Allah akan menjadikan doa menjadi pembuka pertolongan Allah untuk kita. Dan jangan pernah lalai, doalah, karena Allah lah yang menguatkan iman kita. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, karuniakan iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashian, hati yang khusyuk, wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Doa bisa mengubah takdir. Semua kekuatan iman hanyalah ada dalam kekuasaan Allah. Banyaklah meminta kepada Allah, hadirin, karena Allah suka diminta dengan sungguh-sungguh oleh hambanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Duhai Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih rapuh ya Allah. Karuniakan nikmatnya ibadah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqamah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon untuk diluruskan dan dirapatkan shofnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق
وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.